Eh, saya mulai. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini ya, sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bu Aziza, Mas Farid, dan juga beberapa ini, mungkin ada mahasiswa, ada peneliti, ada petani peternak, eh, ada dari pemerintah, dan mungkin stakeholder lainnya seperti itu. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan pemateri pada hari ini. eh Namanya Pak Farid Fajar ya dari Madiun, Jawa Timur seperti itu. Jadi memang Pak Farid ini sangat berpengalaman ya dalam digital marketing. Lah, beliau juga beberapa ini ya menghandle beberapa eh, web seperti itu dan juga ahli dalam Google Ads, Facebook dan lain sebagainya seperti itu. Sekarang Pak Farid ini menjadi praktisioner, dosen praktisi ya di Universitas Brawijaya yang berpengalaman ini dari Agustus 2023 sampai sekarang di beberapa kegiatan di Universitas Brawijaya. Yang mana beberapa kegiatan tersebut memang kebanyakan bertemakan tentang ini, tentang digital marketing dan juga aplikasi-aplikasi online lainnya seperti itu. Hmm. Beliau juga ini ya, sebagai owner, sebagai pemilik ya di Digiforce Digital Agency ya dari tahun 2022 tepatnya di bulan Mei sampai sekarang. Dan beliau juga pernah bekerja di digital marketing spesialis di PT Kijutsu Magasi Indonesia dari tahun 2021 bulan Januari sampai sekarang. Ini juga bekerja di digital marketing spesialis di Garuda Media Digital dari tahun 2020 sampai sekarang. eh, Banyak sekali ya di ini dari marketing intern diratakan marketing operation intens di CV Garuda Muda Indonesia, marketing intern di PT Mulia Village Juanda. eh, Beliau menempuh ini pendidikan di Universitas Brawijaya di jurusan manajemen informasi sistem ya dari tahun 2002, maaf, ini di 2020 sampai 2022 beliau juga ini melanjutkan di ITS, Institut Teknologi 10 November, di jurusan MMT di Tekno Marketing. Ini memiliki lisensi dan sertifikasi dari ini dari Google dan banyak sekali ya dari Microsoft dan ini memiliki sertifikat digital marketing dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Skillnya sangat banyak ya, terutama digital marketing, digital marketing strategi, Google Ads, Google Tag Manager, dan Facebook Ads. Dan mungkin banyak lagi ya yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Mungkin nanti kalau ingin eh, mengkontak atau ingin atau membutuhkan beliau, nanti saya berikan kontaknya ya. Ini kontaknya Pak Farid mungkin ingin belajar atau ingin sharing atau masukan-masukan lainnya seperti itu. Oke, seperti itu CV singkat dari Pak Farid. Mungkin langsung saja saya berikan kepada Pak Farid seperti itu ya untuk memberikan materi pada siang hari ini. Monggo Pak Farid, saya berikan waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih Bu Hanif, Bu Azizah. Saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, ya, kini siang-siang ya. Jadi jam 1 kita akan mulai belajar bersama ya mengenai AI di agribisnis seperti itu. Nanti penerapannya gimana, contohnya kayak gimana, dan untuk pengolahan datanya kayak gimana. Secara basic ya.
Gitu. Jadi sebelum kita mulai, saya terima kasih terlebih dahulu atas kesempatan yang telah diberikan kepada Bu Azizah ya terutama dan juga Bu Anif eh, selaku moderator beri kesempatan untuk menyampaikan mungkin sedikit knowledge sambil sharing-sharing ya di sini rekan-rekan semua. Ini saya manggilnya rekan-rekan aja. Ini kita mungkin seumuran juga, nggak jauh beda. Jadi kita rekan-rekan aja untuk sharing-sharing mengenai AI ya. Sekarang perkembangannya kayak gimana di agrikultur karena sekarang AI itu berkembang nggak hanya di ini agrikultur aja, ya, itu di marketing terutama basic saya di digital marketing itu cukup luas seperti itu. Oke, kita nanti akan belajar bareng sedikit mengenai AI di digital marketing, di agrikultur ya, di data management system seperti itu. Oke, jadi mengenai data yang sudah diberitahukan tadi ya mengenai CV saya tadi. Jadi kan kita bicara tentang apa di situ ya. Jadi historical, oke. Jadi historical. Jadi dari saya tadi untuk bekerja di Karisma Academy ya kan. Terus sebagai di dosen praktisi juga ya, sebagai founder juga dan kerjasama juga di berbagai perusahaan dan membantu UMKM. Nah, itu adalah data rekan-rekan semua. Jadi data itu banyak ya, data itu banyak nggak hanya data apa secara ini ya secara tertulis tapi data historical kita jejak digital kita itu adalah data seperti itu. Nah, eh, dengan kegiatan yang kita lakukan itu akan ke tracking satu persatu, satu demi satu, tahap demi tahap itu akan kelihatan semua seperti itu. Ya, dan itu akan terintegrasi satu dengan lain ya. Harus di manajemen ya supaya apa supaya nanti nggak tabrakan data satu dengan data yang lain. Oke, saya akan share dulu ya untuk pembukaannya. Saya share akan dulu. Oke, udah kelihatan ya. Oke. Oke. Jadi materi kita ini gimana sih penerapan AI ya? Jadi artificial intelligence di agrikultur atau di bidang pertanian ya untuk pengolahan data manajemen sistem. Pemanfaatan AI untuk peningkatan kualitas networking, diseminasi informasi dan teknologi bidang pertanian. Nah, ini kita materi kita pada siang hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam apa lebih lanjut ya, sebaiknya kita mengenal ya AI itu apa sih? Ya, AI itu adalah artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan yang dimiliki oleh mesin atau perangkat lunak. Jadi eh, berbeda dari kecerdasan manusia atau hewan. Jadi dia itu didesain khusus untuk sebagai kecerdasan buatan. Jadi AI ini dikembangkan oleh di bidang ilmu komputer ya untuk bertujuan untuk memecahkan masalah. Jadi ibarat kata dia itu sebagai support sistemnya yang mengendalikan itu adalah manusianya sendiri ya untuk membantu manusia dalam kehidupan masing-masing. Nah, di sini fokusnya adalah di mana? Di pertanian. Nah, beberapa AI ya yang sudah diterapkan ya umumnya itu di sistem pencarian yang canggih seperti Google Search. Nah, di Google Search ini rekan-rekan di sini kan ketikkan di Google itu di pencarian kolom pencarian itu misalkan cari beberapa data ya data penelitian, data tentang agrikultur, data apapun itu kan dari Google. Ya, mesin pencari pertama masih populer sampai saat ini adalah Google. Kenapa? Karena itu ada relevansinya. Jadi di Google itu ada relevansinya. Jadi ketika ngetikkan penelitian mengenai agrikultur, itu pencarian pertama relevansinya antara orang yang ngetikkan ya dengan hasil yang didapatkan. Itu Google Search. Nanti akan muncul. Nah, teknologi itu diterapkan oleh Google di situ. Di belakang layar itu ada Google ya. Nah,
selama perjalanan kita mencari ya gitu kan nanti ada historical data nih dari A sampai Z ya kan. Nah, nanti akan apa menampilkan yang paling relevan itu paling di atas. Ya, seperti itu. Yang kedua, ya, sistem rekomendasi. Jadi di sistem rekomendasi ini kalau rekan-rekan di sini kan pernah nonton YouTube ya. YouTube, Amazon, Netflix ya, itu berdasarkan apa di situ? Yaitu berdasarkan rekomendasi. Jadi rekomendasi film-film yang berdasarkan apa biasanya? Rating. Ya, film itu kan ratingnya kan. Nah, itu terfilter oleh sendirinya oleh mesin di YouTube, di Netflix itu kan berpola nantinya. Ya, setiap setiap akun Google, setiap akun Netflix, setiap akun Amazon itu akan membaca datanya. Oh, ternyata rekan-rekan paling sering itu melihat nonton film ini ya apa Disney atau nonton film apa gitu ya. Nah, itu nanti secara otomatis ya nanti akan apa terrekomendasi ya di platform ataupun di akun rekan-rekan semua di sini ya. Terus pemahaman bahasa manusia. Sekarang AI itu merambah atau sudah masuk ke voice ya seperti Siri kalau di Apple ya itu ya. Ini Apple itu Siri. Jadi ketika Hey Apple, Hey Siri, ya itu kan ada kalimat supaya merekam apa yang kita akan perintahkan kepada AI tersebut, ya AI. Halo Siri, can you, nah, bahasa Inggris ya, itu apa? Nanti akan merekomendasikan akan apa? Akan memunculkan langsung sesuai dengan apa yang kita perintahkan secara voice tanpa ketik, tanpa tanpa adanya hal yang kita bisa lakukan, cuma modelkan suara aja. Nah, itu Siri. Nah, di Google sendiri sudah ada juga Google. Hai Google. Nah, itu Google juga ini ya, apa meluncurkan suara tersebut ya, AI suara itu. Nah, itu sekarang perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, Google itu sudah ini ya sudah mengadopsi AI seperti itu. Ya, sekarang kan kendaraan otomotif self-driving. Nah, kendaraan otomotif otonom ini ataupun sendiri ini itu bekerja dia ini ya apa tanpa kita memegang ya secara otomatis dia akan ke tracking sensornya ya itu kayak ini Tesla ya kayak Tesla itu akan tahu bahwa oh ternyata di sini sebelah kanan sebelah kiri itu ada jaraknya ya ada jaraknya berapa meter itu ya sudah dikendalikan oleh AI sendiri yang merekam jejaknya terus sampai nanti ketika ada beberapa jarak dia di depan itu nggak sampai nabrak kayak gitu ya itu ada sensornya seperti itu. Nah, sekarang itu canggih. Parkirnya udah parkir sendiri biasanya. Seperti itu. Itu self driving. Nah, sekarang perkembangannya seperti itu. Ya, itu AI seperti itu. Oke. Nah, sekarang marketing ya, marketing atau kita bisa biasa menyebutnya adalah pemasaran ya. Marketing kan pemasaran. Pemasaran itu ada bertahap ya 1.0, 2.0, ya 3.0, 4.0. Nah, itu kan bertahap sesuai dengan perkembangan zamannya. Lah, marketing 4.0 itu adalah evolusi digital ya. Jadi yang dulunya yang konvensional sekarang itu merambah ke digital. Semua yang kita lakukan, kita mau jualan apa itu merana ke digital semua marketing 4.0. Nah, itu dibarengi apa? AI tersebut. Ya, dibarengi AI tersebut 4.0 dan 5.0 industri ya marketing maksud saya. Nah, selain marketing 4.0 itu juga diimbangi dengan industri 1.0, 2.0, 3.0 seperti itu. Nah, industri itu lebih ke pemasokannya ataupun ini ya, produksinya seperti itu. Nah, di sini ya Industri 4.0 ini berfokus pada pengembangan industri yang menggunakan teknologi digital seperti IoT ya, Internet of Things ya, dan juga AI, terus robotika, big data dan itu tujuannya untuk efisiensi, produktivitas. Nah, itu bicara tentang industrinya seperti itu ya.
Jadi marketing industri 4.0 itu berbarengan nantinya. Industri 4.0 itu nanti akan relevan dengan marketing 4.0 seperti ini itu. Ya. Oke. Next. Nah, sekarang kita bicara tentang data management system ya. Data management system. Oke. Data ya yang sudah saya jelaskan tadi, data itu beragam ya. Jadi sistem perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mengatur, ya, dan mengolah database ya di dalam satu kumpulan database ini. Namanya DMS. Kalau lebih advance lagi namanya DBMS, Data Management System. Database Management System itu ada toolsnya sendiri. Nah, DMS ini cuma pengumpulan data aja, jadi yang tersistemasi, memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menggunakan data yang sama tanpa mengganggu integritas data. Jadi DMS ini juga bisa terintegrasi ya satu dengan yang lain. Kita bisa mengumpulkan beberapa data dari Google Sheet, Google Doc dan lain-lain kumpulkan. Sistem ini juga memfasilitasi sentralisasi data, jadi tersentral, memudahkan akses dari lokasi yang berbeda. Itu nanti di cloud namanya. Ya, sekarang kan dulu cuma Microsoft Word yang kita notabene kita akses sendiri, nggak bisa di-share. Sekarang kan ada namanya Google Doc ya. Kalau yang ini juga Google Presentasi, ya. Nah itu kita bisa share di lokasi berbeda dan itu bisa collaboration satu dengan yang lain seperti itu. Nah tujuan dari manajemen data ini itu membuat membantu individu, organisasi, ya, dan perangkat terhubung untuk mengoptimalkan penggunaan datanya. Jadi data itu jangan sampai hanya sekedar data aja, tapi gimana cara kita mempresentasikan untuk kepentingan individu, organisasi seperti itu. Ya, jadi memanfaatkan apa yang ada di data tersebut. Tuh. Ya, di data manajemen sistem ini mungkin kalau saya baca ya kemarin saya pelajari ya ternyata di situ ada namanya Farm Management Information System ya itu adalah sistem yang digunakan untuk mengolah data pertanian kalau di ini ya data pertanian seperti data tanaman ya data cuaca terus data tanah data keuangan nah itu namanya FMIS membantu petani dalam pengambilan keputusan perencanaan pertanian seperti itu. Itu Farm Management Information System. Nah, itu ada Google mungkin nanti rekan-rekan bisa cari ya di situ. Itu ada namanya DMS. Selanjutnya ada yang kedua itu Geographic Information System atau disingkat GIS ya. Sistem yang digunakan untuk mengolah data seperti peta, citra satelit, dan data lokasi. Ya, nah itu nanti data-data tersebut bisa kita gunakan ya untuk pengambilan keputusan ya itu tergantung kita mau gimana terhadap pertanian tersebut seperti itu tuh untuk DMS ya jadi kita bedah satu-satu mengenai arti katanya dulu. Nah aspek data management system DMS ya di bidang pertanian atau agrikultur ini ya yang pertama ya kalau kita bicara sistem itu ya itu adalah kita bicara tentang apa arsitektur data. Jadi kalau kita bicara arsitektur data ini termasuk sumber daya manajemen data dan struktur data fisik dan logis. Artinya apa? Di situ kita harus merancang blueprint-nya ya dari model data untuk mencakup data yang merinci struktur data yang digunakan pada sistem informasi pertanian. Jadi kita stakeholder-nya itu kita kumpulkan ya semuanya dari beberapa bidang ini ya. Entah itu di saya baca kemarin itu entah dari pemerintahan ya atau dari pertanian itu sendiri atau kita sebagai researcher atau peneliti itu digunakan untuk apa data tersebut. Seperti itu. Ya. Terus kita harus memetakan aliran datanya. Ya, aliran data untuk menggambarkan bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan dikelola distribusi kan ini data ini untuk siapa sih? Oh untuk stakeholder ini, oh untuk stakeholder itu. Nah itu harus
kita benar-benar tahu di situ ya data itu. Ya, makanya kita harus punya blueprintnya seperti itu. Lah di DMS ini ya, di DMS ini itu ada namanya framework ya. Framework ya kita bisa gunakan ya, yaitu apa? TOGAF ya. Itu framework TOGAF ya. Jadi di situ ada, selain kita ngomong data itu lebih kompleks sih. Kalau ngomong TOGAF itu dari pertama itu visi misinya seperti apa perusahaan, nanti diturunkan di arsitektur datanya ya, terus di information sistemnya pakai aplikasi apa kayak gitu. Jadi dirancang, benar-benar dirancang siapa yang mengendalikan ini, siapa yang mengendalikan itu, seperti itu. Itu menggunakan TOGAF ya, seperti itu. Nah, selanjutnya IoT ya. Jadi bisa aspek pertanyaan kita bisa gunakan untuk selanjutnya adalah IoT untuk menggunakan sensor dan teknologi. Jadi IoT itu perangkat lunak yang kita bisa konversikan sebagai teknologi ya, perangkat keras ya. Seperti kita bisa ngecek real time hal-hal seperti kondisi tanaman, iklim ya. Jadi petani ini bisa menerima data melalui aplikasi. Jadi kita lihat di aplikasi itu, kan aplikasi ini kan kita lihat ternyata tanaman kita itu seberapa baiknya dalam kondisi tertentu. Nah, itu kita bisa lihat di situ. Nah, itu penggunaan IoT seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sistem yang dirancang untuk memproses namanya Integrated Agriculture Information System. Ya, ini ya, IAIS. Ternyata IAIS ini ada di agrikultur ya. Jadi sistem yang dirancang untuk memproses data, informasi pengetahuan yang berkaitan dengan sektor pertanian. Jadi kita hubungkan nih dari beberapa sistem informasi ya, integrate data dari bidang bidang komputer ya dengan pertanian, namanya integrate agriculture di sini, untuk mengelola menggunakan data dengan baik. Jadi tetap aja menggunakan arsitektur. Nah, di sini bisa dilihat ya, di sini ada beberapa komponen integrate farm management. Bagian atas ini ada organization planning, soil management ini ya. Ini kan di bidang pertanian semua ya ini ya. Jadi bisa dilihat di situ. Itu warna hijau di bagian atas itu. Nah, itu namanya Integrate Agriculture Information System. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita kumpulkan semua, itu namanya kalau kita bicara dengan data itu big data ya, merujuk pada analisis data yang bisa dihasilkan oleh berbagai sumber ya. Jadi di teknologi sekarang itu ada sensor ya, GPS, sistem pemantauan tanaman ya, dan bisa membuat pengambilan keputusan ya, berperan pada pembuatan keputusan berdasarkan data yang dikumpulkan. AI ini ya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola, menganalisis data, dan memprediksi ke depannya. Contoh ya, contoh penggunaan kayak gini itu di bidang perairan ya. Itu kalau rekan-rekan tahu itu ini ya contohnya e-fishery ya, e-fishery, teknologi e-fishery. Jadi kan itu kan itu berdasarkan dengan elektronik fishery ikan ya. Jadi merupakan aplikasi yang menjadi solusi memajukan budidaya ikan ya, e-fishery namanya. Rekan-rekan tahu lah, e-fishery itu ya, jadi mulai membeli pakan ya, kita bisa integrate di situ sampai nanti memanajemen seberapa banyak keluaran makanan yang ada di ikan tersebut ya, itu namanya e-feeder ya. Jadi pemberi makan otomatis bisa dilewat atur melalui smartphone ya, e-fishery namanya. Nah, rekan-rekan bisa browsing aja, e-fishery namanya tuh. Kemudian bisa mengatur jadwal pemberian pakan, dapat rekomendasi pemberian pakan sampai mencatat data pakan yang keluar. Jadi kita lebih efisien. Jadi kan kayak kita pertanian, perikanan itu berbasis komoditas ya. Jadi lebih ke efisiensinya. Jadi gimana caranya kita itu dalam hasil pakannya di perairan juga itu kita bisa menganalisis data pengeluaran kita dari segi pakan, dari segi pupuk seperti itu. Nah, itu e-fishery itu
eh, cocok banget lah kalau misalkan kita bisa melihat di Indonesia ya, itu teknologi sekarang yang kita gunakan secara otomatis ya, seperti itu. Nah, nah tadi ya sudah saya jelaskan tadi, Integrated Agriculture Information System (EAIS) ya, itu saya baca-baca di jurnal kayak gitu ya, itu memang dia itu gabungan antara teknologi dan juga pertanian di situ. Jadi Integrated Farm Management ini adalah penggabungan antara teknologi informasi dan pertanian ya. Jadi membantu petani untuk merancang sumber daya yang efektif, mengolah tanah dan tanamannya, membuat alternatif terbaik berproduksi, dan ikut serta dalam budidaya. Yang ketiga, operasi sehari-hari dapat dikelola untuk mengolah tanah. Jadi informasi yang ada di sini ya, manajemen Integrated Agriculture Information System ini ya, itu kita bisa mencari informasi mengenai tanaman, informasi mengenai teknik produksi, informasi mengenai alat produksinya seperti apa, dan juga target pasar ya. Jadi mendukung petani untuk mendapatkan harga terbaik atas produknya. Ini integrate di sini. Ya, seperti itu. Jadi kita petakan lah di sini informasi kan banyak nih informasi di agrikultur ya. Ternyata dari tanaman, informasi pasar dan lain-lain. Seperti itu. Nah, pemanfaat AI di dunia pertanian ya. Nah, ini saya coba merangkum melihat ya. Ternyata di sini di tiga ini di Indonesia, ini masih banyak lagi sih. Ya, nggak hanya ini aja. Ya, ini kalau di luar negeri di namanya Quadrom. Quadron ini di teknologi Indonesia ini perusahaan bergerak di bidang teknologi drone, mengembangkan drone. Ya, rekan-rekan bisa lihat kalau future di masa depan ya, itu dilengkapi kamera dan sensor ya untuk memantau GPS tanah lahannya ya, terus bisa menyiram atau mendeteksi hama, menyiram, membantulah sektor pertanian itu untuk mengelola pertaniannya. Nah, itu menggunakan teknologi drone namanya ya, bidang teknologi drone. Nah, itu kita bisa memantau dari HP, sudah otomatis nanti dia bergerak sendiri tanpa kita ini. Nah, itu kalau saran saya harus dihitung benar-benar ya dari pengeluaran dan juga pemasukan karena ini ya perawatan dari teknologi sendiri itu nggak murah seperti itu. Nah, di sisi lain di sini ada Sinarmas Agribisnis dan Food ya. Jadi perusahaan perkebunan kelapa sawit ya menggunakan citra satelit ya. Jadi mengidentifikasi hama sama ya tanaman dan analisis menggunakan AI mendeteksi pola dan tren. Jadi kan semisalkan di beberapa periode itu ada tanaman yang mungkin kurang baik ya, itu kan kita bisa melihat dari historical data kan. Yang sudah saya singgung tadi yang mengenai data pribadi kita itu ada historical data. Ya begitu juga dengan ini ya pemanfaatan AI ini juga. Basicnya AI itu adalah learning-nya. Ya, sistemnya itu bisa learning kalau kita bisa membaca data historikalnya. Seperti itu. Jadi nanti akan mendeteksi pola, tren, lalu menunjukkan adanya hama dan penyakit. Seperti itu. Nah, terus di Indofood CBP Sukses Makmur ini perusahaan makanan dan minuman menggunakan data pertanian memberikan rekomendasi kepada petani tebu. Ya. Data ini kemudian digunakan oleh AI untuk mengidentifikasi pola dan tren. Jadi Indofood ini ya ini sudah secara ini ya bukan IoT ya, secara kita sudah punya data di situ, baru kita masukkan ke AI untuk mengidentifikasi pola dan trennya. Seperti itu. Ya untuk merekomendasikan nanti manajemen tanaman tebu itu seperti apa yang bagus. Seperti itu. Nah, ini kemarin saya baca CropX ini mengetahui bahwa banyak pertanian adalah jaringan pemasok. Ini lebih ke industrinya ya, lebih ke pemasoknya ataupun ini rantai pasoknya ya di bagian petani sendiri ya. Di situ memasok prosesor yang lebih besar, memfasilitasi koneksi, keterlacakan, transparansi dari ke atas ke bawah, rantai pasokannya itu dijaga benar di platform CropX ini ya. Solusi untuk meningkatkan konektivitas antara manusia, perangkat, dan mesin. Ya nanti rekan-rekan cari sendiri, Google sendiri aja CropX itu ada, cropx.com namanya.
di situ. Itu bisa jadi bahan bacaan, tapi ini di luar ya ini ya. Ya, solusi untuk meningkatkan konektivitas antara perangkat integrate yang namanya dari mesin untuk membantu melacak kondisi aktivitas di seluruh ladang. Ini kompleks kalau ini CropX ini yang mungkin buatannya luar negeri, jadi mungkin apa belum banyak diterapkan seperti itu. Oke, jadi apa sih ini ya apa yang masalah timbul biasanya berhubungan data ya. Jadi apa kalau misalnya kita bicara tentang masalah data itu apa? Yang pertama itu bisa juga ya. Ini aslinya dijawab teman-teman nih di sini. Di sini ada yang ini open mic mungkin masalah yang timbul untuk berhubungan data biasanya apa aja? Ya, boleh open mic mungkin. Silakan. Kira-kira dalam pertanian ada nggak masalah-masalah yang timbul yang kaitannya karena permasalahan tentang data gitu Mas ya? Iya, benar. Jadi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam dunia pertanian, peternakan yang berhubungan dengan data. Jadi misalnya petani atau peternak kekurangan data apa sehingga nanti bisa menimbulkan masalah apa. Ya, silakan. Ada yang punya ide? Ini case base juga sebetulnya ya. Saya berharap dari peserta ada yang bisa menjawab ya. Silakan Mas Razaki ya dibuka. Baik, terima kasih Bu Aliza atas waktunya. Pak Farid, saya izin menjawab Pak. Mungkin masalah yang timbul berhubungan dengan data ini kebetulan saya juga kemarin diberikan suatu proyek Pak. Jadi kami kemarin itu membuat model masalah kekeringan Pak. Jadi kan kalau kita lihat terutama kalau di masalah pertanian itu kan kita Indonesia ini sangat rawan terhadap kekeringan dan tanaman-tanaman itu kalau di Indonesia sendiri masih belum terlalu besar untuk penelitiannya. Namun kemarin itu kami cek di Australia itu mereka sudah mulai mendata di mana kekeringan tanaman ini modelnya itu menggunakan daun-daun yang layu Pak. Itu jadi bahan pertimbangan karena baru-baru ini itu ada nama teknologi yang bernama malt drought priming Pak. Jadi gimana tanaman-tanaman ini dia bisa dibuat resisten terhadap kekeringan. Mungkin kalau untuk pertanian itu selain tadi data-data yang tanaman-tanaman yang kering, mungkin juga di masa rantai produksi Pak. Karena kan kita lihat sendiri kadang-kadang di rantai produksi itu ada yang tidak sesuai di awal hingga akhir. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke. Data yang bisa diambil dari data kekeringan, daun kekeringan tadi apa ya Mas ya tadi ya? Salah satunya jumlah daunnya Pak. Jumlah daunnya malah nggak salah kemarin saya lihat. Oke, siap. Ini ada satu lagi Mas Fajar dari Mas Bayu Aryawan. Ini beliau dari Unhas kalau nggak salah ini. Pada Silakan. pada decoding tidak berjalan teratur, tanda tanya tidak sesuai. Ini kayaknya saya ini bahasa planet ini saya masih tidak paham. Saya juga belajar ini masalahnya. Kode-kode pada decoding. Oke. Oke, jadi memang ya, jadi dari masalah data ini ya, itu yang timbul di data itu ya tadi bicara tentang apa daun kering tadi itu masalah yaitu kualitas data. Jadi kualitas data ini ya kita harus tahu kualitas data yang akurat ya, yang benar-benar kita butuhkan. Nah, itu harus kita filter di situ. Dan juga ketersediaan data ya, ketersediaan data. Jadi kita kalau misalkan menganalisis data kalau nggak ketersediaan data, kita kurang di situ ya nggak ini ya, nggak akan dapat di situ. Biasa juga integrate data, integrasi juga. Jadi berbagai sumber ya menjadi masalah, terutama format yang berbeda biasanya, yang itu menimbulkan tidak kesesuaiannya seperti itu. Ya, terus bicara tentang keamanan data ini lebih ke advance memang kalau keamanan data ya. Jadi keamanan data ya yang kita biasanya kalau misalkan data itu lebih ke internalnya dulu.
baru kita bisa masuk ke luar seperti itu. Oke, nah kemarin saya diamali untuk membawakan ini ya, jadi manajemen data. Jadi dari masalah-masalah itu aslinya ini ya rekan-rekan semua, di sini saya menyampaikan basic ya, jadi lebih ke basicnya, jadi nggak kayak coding, nggak ini ya, jadi lebih ke basic, yaitu menggunakan Bit AI. Nah, Bit AI ini lebih ke bukan masalah untuk coding mengcoding kita memformatkan ganti itu enggak. Ini cuma integrate data aja. Integrasi data aja digunakan untuk membuat catatan aja ya. Jadi dokumen catatan sebagai alat canggihnya ya untuk membuat ya kalau rekan-rekan di sini komunikasi sama stakeholder ya kita bisa sharing data di sini. Data di sini bukan data yang ini ya, ini data ini sudah terkumpulkan ya dari dokumentasi Google Slide, PDF ya ataupun berbagai channel yang sudah ada kayak gitu. Jadi bukan data yang itu berbagai macam banyaknya, tapi ini cuma data Google Slide, Google Doc ya dan eh, Google Drive dan masih banyak lagi ya mengenai data tersebut. Jadi kegunaannya Bit AI ini ya kemarin saya baca-baca ini kayak yang namanya Notion seperti itu. Notion itu. Jadi mengintegrasikan kita lebih kolaborasi namanya kalau di sini ya di tempat saya itu manajemen proyek namanya. Jadi kita bisa memanajemen berapa waktu yang kita bisa lakukan terhadap apa yang rekan-rekan pelajari di sini ya. Rekan-rekan akan handle proyeknya apa itu bisa menggunakan Bit AI ini seperti itu. Jadi manajer produk ya atau tim perangkat membuat catatan rilis berkolaborasi secara real time ya. Jadi kayak Google Doc yang kita bisa kolaborasi satu sama lain seperti itu ya. Jadi dia basisnya cloud ya, basisnya cloud yang bisa diakses satu dengan yang lain. Oke, jadi fitur keunggulan AI. Jadi tadi sudah saya bicarakan ya. Tadi kalau misalkan kita bicara tentang Bit AI ini ya, ini AI ini Bit ini lebih ke kita lebih dimudahkan di template-nya ya. Rekan butuh apa di situ ada semua. Misal di situ ada namanya proposal bisnis ya. Itu rekan-rekan bisa mendownload template-nya secara luas ya, banyak di situ template-nya ya, nggak hanya proposal aja, bisa pakai customer service juga bisa ya, di bagian marketing, di bagian produksi itu ada semua. Nanti rekan-rekan baca aja sendiri di bit.ai di situ. Selanjutnya ya, kelebihan selanjutnya adalah kolaborasi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kita bisa undangan berbagai tim ya, mitra ya, rekan-rekan di sini mungkin bermitra dengan pemerintahan ataupun ini ya, tergantung ini ya, tergantung stakeholder-nya pilih mana ya, itu bisa kita kolaborasikan secara real time juga di situ. Jadi bisa brainstorming ya, mengeluarkan ide bersama-sama di situ dalam satu platform ya, Bit AI seperti itu. Terus ada smart editor ya. Jadi di situ juga rekan-rekan bisa hiasi secantik mungkin ya untuk menggunakannya. Kalau proposal itu kan juga ini ya menampilkan estetik juga ya. Itu bisa digunakan smart editor ini. Ya. Terus ada time design atau color ya. Di sini bisa menggunakan warna sesuai dengan brand identity. Kalau kita bicara marketing juga, itu brand identity-nya kemarin saya megang ini ya sama Bu Aziza untuk UMKM itu ya. Kalau secara marketing saya ini ya, saya tentukan dulu warnanya seperti apa sesuai dengan brand identity logonya seperti apa. Nah, itu menggambarkan oh ternyata ini yang punya. Misalkan platform e-commerce ini ya, warnanya oranye itu tergantung identik itu ya e-commerce-nya seperti itu. Nah, itu kita bisa gunakan desain color-nya ya. Terus di fitur keunggulan yang lain ya, itu bicara tentang internal doc ya ataupun internal link ya, kita bisa membuat atau menautkan
ya internal dari berbagai macam sumber ya dimasukkan di sini. Lebih ke manajemen data secara pribadi dan juga eksternal, ya internal dan eksternal. Ya undangan tim, ya di klien kolaborasi secara ini real time juga, integration, menampilkan pratinjo tautan visual, melihat bahwa yang kita tautkan dimasukkan di sini itu apa di situ ya. Nanti akan dilihat dari gambar dan juga tulisannya seperti apa. Ya, kita bisa mention teman kita sendiri di kolaborasi itu ya, mengajukan pertanyaan ya ataupun mendorong kolaborasi. Nah, ini saya sudah membuat ini, silakan giliran ini. Mention aja. Dalam satu tim itu bisa. Seperti itu. Oke. Selanjutnya smart widgets. Jadi tambahkan file gambar, teks, ya, blok kode dan lain-lain ya, itu bisa ditampilkan di BitAI ini. Ya, ini salah satu platform ya, BitAI ini ya. Jelas ada cloud file ya. Jadi kalau cloud file ini lebih ke ini ya, kita bisa akses kemana-mana tadi ya. PDF, PPT, Google Drive dan lain-lain kita bisa disatukan dalam satu manajemen ya. Bisa menambahkan 100 jenis file ya, melihat pratinjo, mengunduh dan memberikan konteks di file Anda. Nah, kita juga bisa membuat tabel. Biasa kalau bisa nih, kalau ini ya, kalau di marketing itu juga bisa menampilkan tabel penjualan di situ ya, secara responsif ya. Jadi bisa memilih tema seperti itu. Terus kalau dokumen tracking ini bisa dilihat secara interaktif juga seperti itu. Nah, gimana cara membuatnya? Nah, oke, mungkin ini kita akan praktek ya, cara membuatnya. Bentar. Akan praktek, bisa siapkan dulu. Mas Fajar, sekalian nanya ya Mas Fajar waktu menyiapkan ini. Ya, ini. Oke, boleh. Oke. Boleh, Bu. Mas Fajar, kalau untuk fitur yang tadi dijelaskan tadi, kalau kita pakai gratisan itu sampai sejauh mana pemanfaatannya Mas ya? Ya, siap. Jadi kemarin aslinya mau diskusi sama Bu Aziza. Jadi ini saya ada perbandingan dulu. Ini saya bentar. Karena ternyata ketika kita cek itu kan $8 ya per akun kalau nggak Benar. salah. Iya. 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 Ini sudah bentar. Oke. Udah kelihatan ya Bu ya, rekan-rekan semua. Jadi Ya. di BitAI ini ya itu ada plus dan minusnya ya. Ini kan integrate data internal dan collaboration lah. Kalau rekan-rekan bisa pakai Trello juga bisa, namanya Trello. Ini manajemen proyek juga ya, kayak gini. Itu juga ada. Ini isinya kita integrasi datanya itu lebih ke gimana cara kita berkomunikasi ke stakeholder dan juga mengumpulkan data ya, supaya kita itu dimulai tahap awal itu sebelum kita ngomong AI, sebelum kita ngomong IoT itu kita harus benahi dulu internal kita. Ya, kita rapikan dulu. Nah, itu bisa menggunakan BitAI, Trello ataupun Notion. Ya, seperti itu. Nanti saya tunjukkan ya. Nah, tadi membahas pertanyaan dari Bu Aziza tadi, seberapa kita bisa memanfaatkan fitur gratisan seperti itu. Jadi memanfaatkan fitur gratisan di sini itu sangat terbatas ya Bu Aziza, rekan-rekan semua. Jadi sudah saya baca beberapa ini, memang di sini itu kayak Google Drive ya. Memang kayak Google Drive, cuma di sini ada historical datanya, ya insight-nya beberapa. Yang kita bisa lihat di sini adalah di harganya. Bisa dilihat di sini bahwa ternyata setelah saya gunakan di sini itu kita terbatas dalam manajemen membernya atau kolaborasinya. Cuma terbatas 5 aja. Kita nggak bisa sharing data ke misalkan stakeholder kita ada banyak nih. Ya, dari petani itu ada 5 atau 10 itu nggak bisa nantinya. Ya, itu harus upgrade di sini. Ya, harus di-upgrade di di Pro Plan ini. Ya, nah 5 member ini itu harus benar-benar terintegrasi melalui email. Seperti itu, melalui email.
Lah kalau data kita banyak seperti sampai 50 lebih, itu kan kita nggak bisa ya melakukan apapun ya. Nah, itu harus diprokan. Nah, ini saya ada solusi aslinya kemarin itu untuk ubah ini itu ada yang namanya sama seperti Notion ya ini ya. Kalau rekan-rekan di sini paham, kalau saya yakin ya di sini sudah banyak memanfaatkan Notion, cuman belum efektif ya mungkin ya, belum efektif, mungkin terlalu ribet ya. Nah, ini basisnya adalah kita itu kreativitas ya. Kreativitas kita itu pengen pengen apa yang kita mau proyekkan ya, proyek apa yang kita akan lakukan seperti itu. Nah, goalnya itu apa dulu, baru kita bisa membuat planningnya ya seperti itu. Ini kan planning manajemen data ya seperti itu. Nah, ketika ini sudah saya coba kemarin ya, jadi seperti biasa di Bit AI ini ya, ini saya praktik dulu. Ini kan ini ya. Nah, ini masukkan subdomain ya. Subdomain itu nama perusahaan boleh, nama pribadi boleh. Nanti ketik aja, nanti masukkan email ya di situ ya. Seperti ini. Masukkan email. Ini ya, masukkan email, sorry. Masukkan email, nanti konfirmasi melalui email, nanti masuk ke sini. Nah, ini saya sudah membuat ini ya, sudah membuat akunnya. Ibarat kata anggaplah sudah membuat ya, proses. Nah, ini sudah saya buat di sini. Nah, masuk di sini. Nah, masuk di sini. Nah, masuk di sini itu kolaborasi. Kalau kita bicara tentang manajemen proyek, gimana cara kita memanajemen sebuah proyek ya. Pertama, kita harus membuat namanya workspace dulu. Workspace. Ya, workspace itu lahan yang kita bisa ibaratnya proyek lah, satu proyek itu namanya apa. Misalkan saya gunakan di sini adalah marketing campaign ya, ataupun CRM lah, customer relationship management atau supply chain management ya, rantai pasokan itu bisa di sini. Masukkan aja. Ini kolaborasi data aja ya. Ini ya. Misalkan di sini kita rantai pasok ya, pasok data pasok. Oke, save. Nah, di sini akan ada satu workspace ya, satu workspace lembar kerja yaitu data pasok. Nah, di sini ya, di sini itu ada content library-nya. Kalau gratisan ini dibatasi, kalau ini dibatasi Bit AI ya. Itu akan dibatasi. Nah, di sini content library-nya dokumennya cuma MB aja, file limitnya. Jadi ada limitnya. Di sini ada bisa dilihat di sini. Jadi bisa diupload, import data atau upload itu bisa. Nah, diupload, misalkan ini saya upload background tadi ya, background nanti akan muncul di sini. Oke. Nah, ketika ngomong dokumen, ya dokumen tadi kan ada beberapa fitur ya, itu bisa kita manfaatkan di sini. Ya, sebelum ke fitur kita ngomong form template dulu. Template-nya beragam tadi ya. Nah, rekan-rekan bisa memanfaatkan di sini. Ya, termasuk apa di sini? Produk product management plan, software requirement, ya, business plan itu ada semua. Ini lengkap ya. Saya salut kalau yang Bit AI ini lengkap. Memang kan kalau bicara tentang template-nya. Cuman kalau kita lebih memanfaatkan lebih banyak lagi, itu upgrade ke pro-nya seperti itu. Ya, salesnya di sini banyak ya. Ya. Oke, misalkan kita bicara tentang product management. Oke, product management plan. Oke, sudah. Ini template-nya ya. Terus use template, gunakan aja template-nya. Lah, data-data yang rekan-rekan project yang rekan-rekan gunakan, ya itu bisa dimasukkan sini semua. Ya, dari kita bicara tentang tadi editornya ya, editornya kan ini ya seperti biasa canggih ya, jadi bisa diedit ya, bold, italic, H1, H2 dan sekian ini sampai penomoran. Ya seperti kita menggunakan Microsoft Word lah, seperti itu. Oke, nah bedanya kalau di Microsoft Word itu nggak bisa untuk import data, di sini bisa import data. Ya, nah, import datanya di sini bisa apa? Microsoft Word, Excel, maksud saya Excel. Itu kita bisa masukkan di sini. Data-data penjualan,
data-data tadi yang rekan-rekan bisa dapatkan dari platform lain itu bisa dimasukkan di sini. Integrate datanya cukup cukup lengkap juga di sini. Cuman kalau lebih memanfaatkan lagi ya itu upgrade ya seperti itu. Nah, di sini ada apa checklist juga ya, checklist juga. Terus ada ini bisa apa nambahkan juga di sini. Ini langsung aja nambahkan di bagian sini bisa langsung ya. Dia termasuk tabel ataupun embed ya YouTube juga bisa ya. URL YouTube itu juga bisa ya dimasukkan di sini. Nah, seperti itu. Embed YouTube ini terus lah yang tadi sudah saya jelaskan ya. Tadi ada yang namanya reporting schedule. Ya, itu bisa kita tracking ya di sini ya. Itu apa? Nah, project risk atau resiko project. Nah, budgeting itu ada. Lebih ke manajemen datanya kita supaya historical datanya nanti kita kumpulkan dari satu ya semua project dari satu dalam 1 tahun pengerjaan kita itu kita bisa lihat nanti ya historical itu naik atau turun nanti kita evaluasi di sini ya itu fungsinya untuk Bit AI maupun Notion seperti itu communication plan ya itu dan fiturnya masih banyak lagi. Oke, gimana cara untuk kolaborasi setelah kita jadi nih, berarti kita sudah jadi nih project plan-nya. Cara mengkolaborasi adalah eh, bagian di sini ya. Nah, oke, kita kembali lagi. Tadi ada data pasokan ya di sini ya. Nah, ini ternyata. Oke. Oke, di sini ada tambahkan manage collaboration. Nah, ini tambahkan di sini. Invite new member. Nah, di sini ya itu dia itu kalau kita invite orang itu maksimal 5 kalau gratisan maksimal 5 ya dan itu dia cuma bisa masuk di bagian ini data pasok ya workspace ataupun lembar kerja data pasok kita bisa menambahkan lagi misalkan tadi saya sudah bikin banyak ya tadi ya di sini ya workspace-nya marketing campaign ya skripsi dan lain-lain itu bisa. Ya. Ini nggak hanya manajemen proyek aja, manajemen diri sendiri juga bisa di sini. Ya, seperti itu. Terus send invitation nanti masukkan nama. Lah ini cuma email aja. Cuma email aja. Kalau Notion itu bisa kita share linknya. Kalau ini harus email. Jadi misalkan ini harus email, nggak bisa kita share melalui linknya, nggak bisa. Share link atau collaboration link itu harus harus upgrade ke Pro seperti itu. Nah, oke, itu sebentar. Itu mungkin saya beri contoh dulu untuk satunya yaitu Notion ya. Ini ini lembar kerja yang saya gunakan ya di tim juga. Kita bisa melihat historical data. Nah, data-data. Oke, saya yakin rekan-rekan di sini sudah paham Notion ya. Nah, di sini sama seperti kayak tadi ya Notion ya. Kalau ini Notion ya. Nah, di sini itu bisa di-share ini. Share publish di linknya ini. Itu bisa di-collaboration langsung. Dilihat ya. Seperti itu. Nah, kalau tadi itu harus melalui email. Kalau ini bisa kita izinkan seberapa dia itu hak aksesnya itu seperti apa itu bisa di sini. Ya, apa ini ya Notion seperti itu. Lah dan juga di sini kita lah AI itu di mana sih? Lah AI itu kalau di platform itu lebih memudahkan di sini. Ketika kita space 2 kali, itu kita bisa untuk melihat lebih memudahkan kita lah lebih itu. Jadi kita bisa mencari apa yang kita kerjakan, misalkan history saya tadi apa. Nah ini AI. Nah, saudara Anda belum diketahui melalui bola ini
ternyata AI itu nggak hanya ChatGPT aja, nggak ada BART aja, ya AI untuk copywriting dan lain-lain itu bisa di sini. Nah, kemungkinan juga nantinya AI juga itu bisa membuat kita itu membaca data yang ada di Notion ini, seperti itu. Nah, itu sebelum di-upgrade ya, nanti kalau nggak tahu kalau di-upgrade kalau pemiliknya, kita kan cuma pengguna aja di sini. Jadi kalau di-upgrade nanti berbayar ya kita nggak tahu. Jadi sebelum itu ya mungkin kita bisa memanfaatkan seperti itu di sini. Jadi di sini lebih banyak pemanfaatan AI-nya. Dari kolaborasi untuk Google Drive, ya kita bisa untuk mengelingkan setiap 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 project kita itu bisa di sini semua. Ya, ini saya ada tim magang misalkan di sini pakai yang namanya Google Drive, ya seperti ini magang. Nah ini ada beberapa dan dia tuh masuk beberapa historical datanya seperti apa satu demi satu di sini ya. Nggak hanya itu banyak juga di sini yang kita bisa akses semua ya to-do list, headline dan lain-lain sampai kalender juga bisa. Kita juga bisa menyuruh AI untuk merangkum juga bisa ya. Jadi AI juga di sini bisa berkolaborasi dengan ini. Pemanfaatan AI di bagian Notion ini banyak. Kalau di ini ya, kalau di Bit AI ini masih kurang memang. Kalau di AI di sini itu lebih ke gimana cara kita menganalisis datanya itu lebih tepat kalau di Notion seperti itu. Turun di bagian mana kita bisa collab satu dengan ini ya. Misalkan kita di sini ada tim magang, personal home, task list ya. Ini kan semua ini ya, semua kolaborasi ya. Kita bisa ini ya, mentionnya ya orang-orang yang mengkolaborasinya seperti apa itu bisa semua di sini. Ya, satu workspace dengan workspace yang lain itu bisa saling terkait seperti itu. Ya, itu. Nah, KPI tim ini sudah saya buat, ya itu rutinitas ini saling saling terkoneksi nantinya. Ya, kita juga bisa membuat template ya, nggak kalah kalah juga sama Bit AI juga. Ya, ya semua ada plus minusnya lah. Kalau Bit AI tadi lebih ke user interface-nya lebih 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 enak lah. Kayak kita Google Drive lah. Ini awal-awal saya dulu juga pusing ya karena di sini kita diberi kebebasan untuk berinspirasi kita mau buat seperti apa ya Notion seperti ini ya dari apa yang kita lakukan di sini tipenya seperti apa ya kita mau buat linknya kemana integrasinya kemana itu ada semua di sini ya nah, contoh template seperti ini nah ini templatenya di KPI team nah seperti ini nah ini KPI team nih communication integrator rekan-rekan bisa memanfaatkan pengetahuan agrikulturnya semua proyeknya itu di sini semua manajemen datanya karena saya yakin mungkin sebagian besar di sini nggak memanfaatkan datanya jadi misalkan kalau udah ada proyek udah ya dibuang biasanya lah ini dimasukkan di sini semua ya dimasukkan semua karena basis datanya itu adalah historical data seperti itu. Kita bisa melihat kalau contoh proyek saya beberapa di klien juga itu kalau sudah selesai itu nggak saya buang, saya masukkan di folder tersendiri buat menganalisis data. Kok kenapa kok klien saya itu ini biasanya di marketing ya? Kenapa klien saya itu nggak memperpanjang? Kenapa klien saya itu nggak ini? Nah kita bisa analisis di historical data itu. Nah itu bisa memanfaatkan perintah AI langsung aja di sini tadi. Nah, ini social media post kita bisa menjalankan ini banyak sekali nih custom blog dan lain-lain nah ini with di AI ya mungkin juga ini simbolnya kayak bird seperti itu oke itu ya sangat banyak sekali kalau kita bisa ulik-ulik data. Wah, menarik banget ya. Jadi kayaknya lebih baik pindah ke Notion kalau sesuai dengan tujuannya ya. Ya, sesuai dengan tujuannya. Dan mungkin ini untuk manfaat untuk proyek penelitian nih bagus juga ini. Sehingga data-data yang dulu itu masih tersimpan dengan baik gitu. Kita nggak perlu cari-cari yang untuk di misalnya before and after program itu kita akan bisa membuat penelitian tentang itu. Gitu menurut saya ini juga menarik gitu. Ya mungkin ada pertanyaan mungkin. Bu Anif silakan. Baik, terima kasih. Sangat menarik materi pada hari ini. Monggo mungkin dari di sini ada yang ditanyakan, silahkan mumpung ada pakarnya. Halo, Mama.
Ya, saya mau nanya Mas Fajar ya. Dari tadi sudah terpikir. Seandainya misalnya nih ya, misalnya terpaksa kita masih pakai Bit AI karena sudah apa udah utik-utik itu sebelum tahu Notion. Nah, Bit AI itu seandainya kalau misalnya akunnya satu akun itu $8, bisa nggak kita satu akun misalnya saya buatkan satu ya apa Google Mail, nanti ada ini dan passwordnya, tapi nanti apa akun akun Gmail ini bisa dipakai untuk beberapa petani sehingga satu akun di Bit AI ini digunakan misalnya akun namanya petani gitu. Nanti dipakai beberapa petani misalnya dinas itu bisa dari beberapa dinas gitu. Misalnya seperti itu boleh bisa atau enggak, Mas? Oke, terima kasih Bu Aziza atas pertanyaannya. Oke, eh kalau menurut saya itu eh, bisa-bisa saja Bu, bisa-bisa saja. Cuman dari kebijakannya sendiri itu kan ibarat kata itu kita share akun, share Iya, akun dari ketahuan ya. Gmail, ya dari Gmail itu takutnya nanti itu keblokir dari sistem Google-nya. Saya tahu betul kalau Google itu sangat ketat sekali dengan privasi juga. Itu ibarat kata itu kita punya akun Gmail yang personal, kita sebar di berbagai ini. Iya, Nah, nanti nanti kan kita misalkan nggak tahu nanti, oh ternyata hilangnya malah hilang di akun, bukan hilang di datanya nantinya. iya. Seperti itu. Nanti kan pasti ada pertanyaan apakah kamu login dari sini gitu ya. Ya, ya Bu, Ya, benar seperti itu. Lebih merepotkan seperti itu. Kalau bicara bisa saja, saya biasanya gitu. Cuman kalau kita bicara tentang keamanan data, ya, integritas juga, itu kita nanti dipertanyakan sama Google, nanti diblok, nanti malah blunder semua, kita hilang semua datanya di iya. situ. Untuk Notion Seperti tuh ada PDF panduannya nggak, Mas ya? Ada Bu, PDF panduannya dan lain-lain sudah ada. Nanti di YouTube Notion-nya sendiri itu udah banyak sekali panduannya. Oke, Seperti oke. itu. Oh, Ya itu iya. banyak kalau konten-konten kreator itu yang memanfaatkan Notion. Sangat banyak saya sendiri kalau di tim juga ya itu memanfaatkan Notion seperti itu. Jadi dari manajemen proyek saya kan ada namanya sosial media manajemen. Gimana cara kita memanfaatkan sosial media yang kemarin ya kita lakukan Bu di UMKM Kabupaten Blitar. Nah itu Oh ada iya. proyek ada ini sendiri saya kolaborasi sama siapa kemarin. Nah itu sama tim saya sendiri itu saya pakai Notion itu. Jadi langsung aja saya tahu tracking datanya. Oh ternyata sampai sini pengerjaannya. Oh sampai sini itu Mm-mm. nggak suruh Nggak ngobrol usah, itu iya udah nggak tahu usah semua. anu ya. Saya semakin less sosial. Ya, tapi ini ya apa? Mungkin yang masih mahasiswa saya mungkin ada beberapa mahasiswa saya ya mungkin bertanya-tanya ini penggunaannya sejauh apa gitu ya dalam dunia peternakan, pertanian, terutama ini dalam masalah proyek-proyek yang melibatkan beberapa pihak kan gitu Mas ya. Iya Ya, jadi benar-benar. misalnya ada program dari pemerintah, tapi juga kerjasama dengan akademisi, kerjasama dengan ya petani, kerjasama dengan NGO, misalnya seperti itu. Ini kayaknya tadi ada yang raise hand ya. Ada yang raise hand tadi? Atau kepencet? Pencet paling dulu. Iya, iya. Jadi mungkin untuk manajemen proyek ini yang cocoknya ya. Iya, manajemen proyek itu bisa personality kita sendiri. Saya memanage waktu juga itu pakai Notion juga, personal juga Ya, gitu. seandainya seperti ini, Mas. Seandainya bisa enggak ya kita punya satu satu bukan satu space misalnya untuk misalnya kalau di misalnya di apa peternakan satu space untuk membicarakan komoditas sapi, satu space untuk membicarakan komoditas ayam, pedaging misalnya gitu. Memungkinkan enggak? Oke. Itu kita bisa juga Bu di situ apa memanfaatkan Notion itu di situ di mana namanya page ya. Itu membuat satu Oke. workspace yang bicara tentang komunitas. Cuman saya sarankan juga itu dikolaborasi dengan website juga. Seperti itu. Data website. Jadi kalau kita bicara Notion, bedanya sama website itu, Notion itu kan bukan milik kita. Jadi kita ada backup-nya. Data itu seperti itu, Bu. Jadi kita alternatif lah. Seperti itu. Kita kolaborasi data. Kemarin kan punya data nih, peternakan kemarin saya punya aksesnya di punyanya Bu Aziza. Sampai sekarang kan masih aktif ya. Jadi Ya. di situ kita bisa memanfaatkan. Websitenya UB juga itu bisa kita manfaatkan buat ini seperti itu, apa komunitas seperti itu. Nah, Notion itu bisa ditautkan di situ juga nantinya secara publik ya.
Karena Seperti awalnya itu. begini, awalnya kami itu punya ini ya, PPII itu ya, Paguyuban Petani Inovatif Indonesia itu kita awalnya pakai Google Drive. Google Drive saya bikinkan ini ya sebelum kita masuk ke AI kemarin ya. Jadi kita punya data inti dulu, data mentah dulu gitu. Data mentah tentang ayam pedaging, sapi perah, sampai pada aturan-aturan pemerintah itu kami masukkan dalam folder-folder tertentu gitu. Nah, kami pinginnya petani, semua akademisi itu bisa mengakses setiap folder tersebut. Nah, kalau Notion ini bisa membantu dalam hal apa? Sampai sejauh mana dia bisa membantu manajemen data apa informasi-informasi tersebut, Mas Fajar? Bentar, saya bukakan dulu Notion. Itu mohon maaf Bu Aziza, untuk manajemen data itu apanya yang dibutuhkan? Maksudnya benar stakeholdernya itu banyak, ada pemerintahan, ada apa? Itu isinya seperti apa? Kalau boleh tahu. Ya, isinya hanya seperti e-book, kemudian PDF-PDF tentang aturan pemerintah, Oke. kemudian beberapa link, mungkin ya beberapa link tentang apa untuk ke cyber extension dan sebagainya. Cyber extension. Itu cyber extension itu juga Punya PDF pemerintah, juga. Juga bukan PDF juga. webnya pemerintah. Kalau misalnya kita Oh, mau tautkan ke sana, iya. oke. Itu pakai web saja juga sudah bisa Bu itu. Pakai web Itu, cukup ya. itu pakai web cukup itu, pakai web Eh, itu. Dan kalau itu pakai kita eh, itu kita apa kita bisa menginvite semua orang yang pengen mengaksesnya. Contoh oh ya ini paham saya ya. Ha. ya kayak gitu. Jadi kan ada user management adminnya itu lebih lebih terintegrasi, lebih aman. Kalau kalau Notion ini lebih ke tracking datanya. Kalau kita melakukan apa, ini kan sekedar penyebaran informasi aja, Bu. Kalau yang mungkin Bu Aziza tadi sampaikan ya, itu penyebaran informasi aja lah melalui website itu sudah cukup. Kalau kemarin kan kita melakukan apa, nanti linknya di mana, itu bisa semua kalau di website itu. Ya Seperti tapi itu. setelah saya apa mengikuti tentang Notion ini, saya jadi terpikir bahwa sebetulnya kita bisa membuat space-space tertentu ketika kami bekerja sama dengan siapa, punya proyek dengan siapa, punya proyek dengan siapa gitu kan. Benar. Ya, Seperti itu. Bisa. akhirnya eh, mumpung ini masih gratis kan gitu ya. Jadi kita Iya, bisa manfaatkan seperti itu gitu. Heeh. seperti Baik-baik. itu. Ya, terima Banyak ini kasih. kan. Iya. Siap. Terima kasih Bu Anif. Ini saya share link apa absensi dulu ya selain dengan di Siado. Bu Anif, monggo, mungkin bisa teruskan. Baik, terima kasih. Mungkin di sini mahasiswa atau yang lainnya ada yang menanyakan, mumpung ada Pak Farid di sini. Ya, gimana nih Bu Anif pemanfaatannya nanti? Mungkin ini untuk proyek-proyek aja ya gitu. Ini. Iya, boleh Bu. Mungkin nanti bisa apa ya? Kita manfaatkan dulu untuk yang kita jalankan di proyek ini. Nanti kalau ada bisa dikembangkan lagi atau menggunakan aplikasi lainnya seperti itu. Iya, karena di Brawijaya ini kan ada namanya matching fund, Mas Fajar. Jadi beberapa matching fund itu kita harus punya mitra, gitu. Punya mitra di mana kalau penggunaan dananya itu 50-50. Misalnya mereka 100 juta, kita 100 juta, seperti itu. Nah, ini kan berarti kan ada beberapa project yang bisa kita handle sekaligus, tapi dalam satu akun. Saya kadang mikir juga kita mungkin kalau satu tahun itu kita akan punya beberapa hibah ya. Jadi mungkin bisa per ini apa manajemen data hibah ini itu bisa di manage dengan baik gitu tanpa ya kadang kan kita bilang ini luarannya sampai mana nih gitu, luarannya sampai mana dikerjakan sampai mana kan gitu. Nah, ini kan mengurangi apa ya hektiknya anggota dalam mengerjakan proyek gitu ya. Hmm. Siap. Ya Bu, saran saya kalau misalkan itu berhubungan dengan ini, berhubungan dengan komoditas dan lain-lain itu alangkah baiknya mungkin pakai website. Cuman kalau tracking datanya, tracking ininya itu pakai Notion kalau ininya.
Itu. Cuman pakai Notion aja mungkin nanti bisa saya bantu untuk ininya Bu, untuk pemanfaatkan lebih lanjut. Manage-nya ya. Ya, manage-nya ya ini saya padu kalau manage-nya. Nah, website itu aslinya juga lebih lebih ini ya, cuman kalau mungkin rekan-rekan semua web itu cuma admin aja, itu enggak. Jadi kita bisa. Tapi kalau misalkan bagi orang-orang baru mungkin agak kesulitan mungkin Bu di situ. Kemungkinan kalau di Ya, website. saya mikirnya juga kalau Notion sama petani itu ngajari petani lagi juga ya kadang-kadang. Iya. Kalau Ya. kalau kalau petani itu lebih mengaksesnya atau dia melakukan sesuatu Bu di situ. Mengakses, tapi dalam mengakses saja, mengakses informasi sampai sejauh mungkin update progres juga, tapi juga mungkin untuk beberapa petani yang sudah maju, kita juga mengharapkan dia aktif terlibat gitu, karena sekarang kita mitranya juga petani kan, dan petani muda, kita banyak petani muda yang sudah melek teknologi gitu. Oh gitu. Ini ada Oke. pertanyaan ini, mungkin seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Mas Bayu dari Iya. UHO. Nih. Oke, saya bacakan nggih untuk pertanyaannya dari Mas Bayu Aryawan, alumnus S2 Peternakan Universitas Haluleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Izin bertanya, jika membuat suatu dokumen sebagai bahan dalam penyebaran informasi yang sesuai kondisi lapangan, maka terkait masa kininya referensi terkait informasi yang ada, bagaimana metode penyusunan suatu dokumen yang bisa mendukung implementasi suatu materi yang akan dilakukan secara terencana. Seperti itu. Mungkin maksudnya ini ya, struktur manajemennya bagaimana mungkin Mas Fajar ya. Oke. Iya betul Bu, struktur manajemen pendidikannya nanti. Bagaimana kita dapat membuat suatu materi, suatu bahan yang dokumen yang bisa digunakan untuk pelajaran begitu untuk masyarakat. Karena biasa kalau referensi kita contohkan pakai AI itu tidak, mohon maaf Bu, tidak lebih kepada referensi yang terkini, tetapi kepada yang lama. Coba kalau kita mencari referensi yang terbaru itu pasti sudah dimasukkan dalam AI secara otomatis. Seperti itu Bu. Salam kenal Pak Fafa. Bagaimana kalau kita ada di desa yang jauh dari supermarket? Ya, terima kasih Kak Bayu. Jadi mengenai referensi ini, jadi ini bicara tentang ini ya, data. Kalau kita mencari data, ya kita mencari data, referensi kan mencari data ya. Nah, mencari data itu kita biasanya terkendala adalah prompt-nya, ya. Jadi AI itu rekan-rekan semua di sini mungkin sudah memanfaatkan ChatGPT, memanfaatkan BART, ya, dan semua itu ya, itu kita harus memanfaatkan juga itu adalah keahlian prompt-nya. Ya, prompt itu apa? Prompt itu adalah perintah, ya, perintah yang kita lakukan kepada AI, ya, sesuai dengan goal kita. Nah, tadi kan kalau misalkan referensi kita lama-lama, lah kita bilang ke AI, "Hai AI, saya minta tolong buat cari referensi tentang dokumen peternakan di bagian ini, yang jelas ya, secara jelas, terus di tahun sekian, yang baru sekian." Nah, itu akan termunculkan referensi AI-nya. Seperti itu. Nanti bisa di-track nanti di situ ya untuk misalkan dari penelitian si A ternyata tahunnya 2023. Nah, itu kita bisa cross check juga. Jangan langsung kopas, di cross check bahwa apakah sudah benar bahwa penelitian yang kita lakukan di situ itu sudah referensi terbaru. Seperti itu. Ya katanya ada yang nggak benar juga ya kalau pakai AI. Benar. Heeh, Ya, heeh. benar. Jadi kita harus sering cross check juga, Bu Aziza, mungkin rekan-rekan yang lain. AI itu cuma merekomendasikan aja. Segala keputusan itu tergantung kita, tergantung kita. Kalau misalkan referensi penelitian dan lain-lain, ya itu kita benar-benar cross check, copy paste, dilihat bahwa oh ternyata penelitiannya ada atau enggak. Oke, ini ada. Nah, ternyata sudah direkomendasikan. Ada yang kemarin saya lihat itu enggak ada, berarti ya ini ya, berarti ya mungkin referensi dari dulu ya belum terupdate seperti itu. Tinggal prompt-nya, Bu. Namanya Iya, iya. prompt. Prompt itu sekarang itu banyak diminati juga, itu namanya spesialis prompt namanya. Jadi kita kan manfaat AI itu di bidang teknologi itu ada yang pembuatnya, teknologi informasi. Lah, orang yang mengkolaborasi antara kebutuhan bisnis
dengan kebutuhan teknologi AI-nya itu namanya prompt. Ya, spesialis prompt. Jadi spesialis prompt ini itu digunakan supaya kita mengkolaborasi antara kebutuhan bisnisnya itu apa sih? Oh, saya pengen carinya ini. Oh, ini saya deliver ke AI seperti ini. Sesuai atau enggak? Sesuai berarti ya itu spesialis Jadi seperti itu. kayak ya dia tuh lihat trennya yang sekarang seperti apa, dia akan mencarikan gitu ya. Iya, seperti ya Bu, kebutuhan stakeholdernya, kebutuhan Iya, bisnis seperti apa. Jadi kita mentranslate lebih tepat kayak gitu. Kita Itu lebih ke dibayar ya orang mentranslate. seperti itu. Ada. Memang Ada prompt spesialis itu ada. Jadi kita pengennya itu ini. Jadi sekarang saya buat konten itu nggak sendiri Bu. Jadi itu ada saya sendiri itu menerjemahkan ke AI sebagai prompt spesialis. Saya coba itu sesuai nggak apa yang saya kerjakan itu sesuai nggak dengan bisnis goalnya. Misalkan kemarin saya membuat konten tentang diabetes ya. Jadi saya benar-benar ketikkan sesuai dengan apa yang saya inginkan sedetail mungkin. Jadi saya pengen iklan ini tampil di Google dengan ukuran segini, dengan target tujuan ini, nanti akan keluarnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi rata-rata kan orang itu pengennya instan, apa yang diketahui dengan ini, gitu aja kan. Seperti itu. Itu jadi kadang-kadang setelah nggak sesuai. berarti kita harus tahu dulu apa yang kita cari kan seperti itu. Benar, sesuai dengan kita Heeh. cari, sesuai dengan apa yang kita pikir. Ingat, AI itu cuma membantu kita. Itu bukan Membantu aja. ChatGPT ya? Namanya apa itu tadi, Mas? Bisa ChatGPT, bisa Bisa sekarang juga. itu Bard. Bart. Bard itu Google ya, punyanya Iya. Google. Kalau rekan-rekan ada yang namanya Friendship, ini kan ini semester berapa itu Bu, rekan-rekan semua? Semester ini macam-macam sih, ada dari luar juga soalnya, lain dari Oh, Brawijaya iya. Kayak Mas Bayu dari UU, ada yang dari Sulawesi, ada beberapa, kemudian ada yang dari Unpad tadi karena ini kan saya share umum. oh ya, Ya. siap. Jadi juga ada yang namanya ini Perplexity AI Oh juga ya, saya itu. tahu Perplexity ya. Nah, itu digunakan untuk peneliti researcher ya. Jadi di situ ada sumbernya. Jadi nanti dilihat di situ setiap poinnya itu ada namanya sumber ataupun referensinya. Iya, Seperti tapi itu. kadang juga nggak benar itu Mas. Ya, Perplexity ya. Mungkin kalau lebih cocoknya Mas Bayu ya, kalau mencari referensi terbaru ya langsung kita masuk ke resources misalnya dari apa Scopus atau Nah, dari Elsevier gitu. ya Harvard Business Review terus Ya, banyak ya, juga ya. di Science Yang Study. menarik ini ya. Terima kasih banyak ini ilmunya. Monggo yang lain. Mungkin satu pertanyaan lagi gitu Bu Anif ya. Monggo, mungkin ada yang ditanyakan, mungkin dari mahasiswa. Bu Anif, boleh saya tanya? Dari Oh, tadi. Bu Ayun. Ayun. Oke, monggo Bu Ayun. Monggo, Iya, Bu Ayun. ya saya membutuhkan ini. Kalau misalnya saya nggak tahu di mana sumber data saya mencarinya, gitu bisa ya tanya. Misalnya saya membutuhkan daftar, saya dari pertanian kan, daftar harga komoditas tertentu dalam kurun waktu tertentu ataupun juga apa produktivitas gitu. Itu bisa ya? Mas, Ya J, izin Bu terima Ayu. kasih. J, sami-sami. Jadi bisa Bu. Jadi mengetahui tren itu berbagai sumber juga bisa. Jadi bisa melihat di beberapa situs ya, misalkan tren, Google Trend itu juga bisa. Di Perplexity tadi, di ChatGPT juga bisa, di Bard juga bisa. Jadi tinggal promptnya tadi Bu Ayu. Jadi promptnya tadi cek komoditi, harga komoditas ini ya pada tahun sekian 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 harus saya sarankan harus benar-benar jelas apa yang kita tanyakan dengan tahunnya, dengan sedetail mungkin apa yang kita tanyakan. Nanti akan memunculkan atau merefleksikan apa yang kita cari nantinya. Nah, jangan lupa untuk meng-cross-check data kebenarannya itu di Google juga ataupun referensi. Mungkin misalkan ini di bidang penelitian ya, itu di penelitian, di sumber terpercayanya. Seperti itu. Jadi ibarat kata itu kalau AI itu berpemicunya aja. Pemicu, oh ternyata referensi kita ini, wawasan kita. Tapi kita harus cross-check dulu bahwa AI itu gunanya untuk ini. Oh, ternyata gitu. Lah kemarin saya perbandingkan untuk ini ya tadi Bit AI dan juga Notion, saya benar-benar cari, saya lihat juga di AI, ChatGPT juga dan lain-lain. Ternyata ya Notion ini lebih ini. Saya kemarin kan tanya ke Bu Aziza,
sama kayak Notion Bu ya seperti itu kan. Saya lihat Iya. benar-benar cari bit AI. Saya pikir AI itu benar-benar penggunaan AI-nya aja. Ternyata di situ belum mungkin masih mode pengembangan mungkin ya. Jadi lebih ke Notion-nya itu pengembangan AI di dalamnya dan juga membantu kita supaya kita itu mempermudah apa yang kita cari di situ sampai summary-nya, sampai kita dibuatkan ini. Historical datanya tinggal nggak perlu kita ngetik di situ, kita juga menautkan perintahnya aja, itu akan Ada ada di situ. AI-nya gitu ya di dalamnya. Iya, seperti itu. Ya, Kadang-kadang itu seperti bagus itu. untuk itu untuk kerja antar stakeholders itu. Iya. Benar, seperti itu. Biasanya seperti itu. Saya juga memanfaatkan Notion seperti itu. Tapi balik lagi itu tergantung ini Bu. Mungkin kita riset dulu kemampuan stakeholdersnya juga seperti apa Bu. Yang dibutuhkan seperti apa. Banyak tools ya. Mungkin rekan-rekan di sini banyak sekali tools. Gak hanya Notion aja, banyak sekali kayak Trello dan lain-lain. Saking saya juga pusing juga banyaknya perkembangan sekarang. Dan tinggal kita itu gunanya untuk apa. Makanya kadang-kadang saya bicara tentang klien dan juga itu saya mencoba untuk mengidentifikasi dulu kebutuhan klien itu seperti apa. Oh, ternyata dia cuma menampilkan informasi aja. Ya udah, informasi cukup ini aja. Seperti itu. Tinggal kebutuhan. Sekarang itu, kalau kita ngomong teknologi baru-baru itu apa ya? Ya tinggal kita itu kalau bingung menggunakan ya juga apa ya Bu ya. Ya, Jadi seperti handphone tuh kan yang digunakan fiturnya cuma beberapa aja. benar seperti itu. Jadi tinggal kita itu dengan tujuan perusahaan, tujuan strategis bisnisnya seperti apa, tinggal memanfaatkan AI itu seperti apa, sudut pandang kita Oke, seperti itu. oke ya. Monggo Bu Ayun, bagaimana? Terima kasih, saya akan mencoba. Jadi tadi yang direkom apa Nonsen, J. Notion, Bu, Notion untuk ini Nggih, rekan-rekan milenial atau Gen Z itu udah banyak mungkin, cuman iya, belum kita belum. kolonial soalnya, jadi agak bingung. Kalau Nggih, Iya, nggih, baik, terima kasih, Pak. Oh, J. nggih, terima kasih. ya, terima kasih Mas Fajar. Oke, Nah, baik. kalau nanya-nanya boleh japri ya Mas? Boleh, silakan. Boleh. Itu itu sudah saya cantumkan nanti. Oh Kalau ya, nanti searching aja di Google Faris Fajar itu ada. oh ya, sip. Ya, mungkin sudah 1,5 jam ini, Bu Anif. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin nanti nih, mungkin masih ada yang bingung atau yang apa seperti itu. Kayaknya ini sesuatu yang baru mungkin untuk saya juga dan untuk beberapa yang lainnya seperti itu. Oke, matur nuwun Pak Farid, Bu Aziza, Bu Ayun, Pak Bayu atas atensinya, atas pertanyaannya dan juga materinya. Oke, saya akhiri. Mungkin ada Bu Aziza mau menambahkan atau bagaimana? Iya, ya, terima kasih Mas Fajar sudah meluangkan memberikan ilmu bagi kami. Eh, dan saya harap untuk yang mahasiswa saya ini bisa menghubungkan karena ini materinya tentang modernisasi dalam bidang pertanian. Dan saya rasa selama ini kita melihat AI hanya untuk membuat skripsi, Mas, itu bantuan. Kemarin ada skripsi yang diuji itu katanya kewarganegaraan sapi. Kita bingung semua, ternyata maksudnya adalah bangsa sapi. Jadi dia hanya copas dari apa ini ya ChatGPT. Nah, saya harap itu ChatGPT dan lain sebagainya itu bisa lebih baik pemanfaatannya dan lebih luas lagi pemanfaatannya. Seperti yang wawasan kita hari ini itu kan insya Allah juga akan menambah pemanfaatan AI untuk apa pekerjaan kita ya Bu Anif gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih Mas Fajar dan Mas Bayu, Bu Ayun, Mas Angga tadi ada dan semua anggota RG serta semua mahasiswa saya. Oke, Terima kasih juga. eh, oke, nganten Mas Farid mungkin ada sesuatu yang di ini ada Oke. sesuatu yang disampaikan. Oke, mungkin buat teman-teman terutama saya sendiri, jadi jangan menganggap AI itu sebagai ancaman, ya, jangan sebagai ancaman, tapi manfaatkan AI sebaik-baik mungkin. Entah itu di dunia akademisi, entah itu di dunia industri, di dunia apapun, itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Sebaik mungkinnya seperti apa? Jadi sebagai supporting aja. Jadi apa sih yang membedakan kita dengan AI? Itu adalah kreativitasnya. Ya, AI itu nggak bisa nge-replace kreativitas kita sampai kapanpun. Yang membedakan kita dengan makhluk yang lain itu adalah apa? Akal kita yang membuat itu seperti itu. Jadi kreativitas kita, ya misalkan di sini ada rekan-rekan
butuh ke CS ya. CS itu customer service ya. Itu kita kan dari hati ke hati ya. Kalau AI itu nggak bisa sampai situ ya. Jadi cuma dia kan mempelajari bahwa historical data ketika dia itu pertanyaannya lebih sering dimunculkan ini, jawabannya ini. Tapi kalau kita chat by persona, kita lihat pendekatannya itu dari stakeholder ataupun dari klien, itu kan lebih baik kita itu face to face ya. Itu sampai kapanpun seperti itu. Ya, saya kan ada juga melihat bahwa nggak bisa digantikan karena customer service itu ya itu ibarat kata itu sentuhan dari hati ke hati seperti itu. Jadi pandanglah AI itu ya, pandanglah AI itu sebagai supporting aja yang membantu pekerjaan kita dari pengelolaan data tadi, data personal kita, kegiatan kita sehari-hari, kita manage dan ditambah lagi dengan data yang lain ya. Data yang lain nggak hanya kita sendiri, tapi data stakeholder, data yang lain kita kolaborasi, integrasi itu membantu kita ya seperti itu. Jadi jangan takut ya rekan-rekan semua, jangan takut. Kita anggap aja AI ini sebagai membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, supporting aja seperti itu. Bu, terima kasih banyak rekan-rekan semua. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih, mungkin sharing-sharing tentang keilmuan pertanian, saya boleh juga. Saya juga belajar juga, terbuka juga. Saya kolaborasi mungkin nanti saya rekomendasikan untuk pemilihan tools yang tepat mungkin ya dari penyampaian ke kliennya, memakai stakeholdernya, itu kita bisa manfaatkan AI tersebut ya. Tapi kan semua tergantung kita memanfaatnya seperti apa. Insya Allah dari AI ini kita juga mengambil kebaikannya seperti itu. Oke, itu aja. Terima kasih rekan-rekan. Mungkin saya ini pamit undur diri dulu. Terima kasih. Saya minta maaf kalau misalkan ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.